بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jamasbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita yang membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang pada kesempatan kali ini kita masih di bab yang kedua berkaitan dengan al-birru wasilah, yaitu berbakti dan menyambung silaturahim, tali persaudaraan. Yang pada kesempatan kali ini kita masih masuk ke hadis yang berikutnya, yang sebelumnya kita membahas tentang kullu ma'ruf sadaqah, setiap yang baik itu sadaqah. Maka sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kurbatan min kurabid dunya, penderitaan dari penderitaan di dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya, ya, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena terlilit hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, ya, barang siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini salah satu pijakan kaidah yang mulia, kaidah yang agung, yang pernah kita singgung tentang kaidah tersebut,
yaitu al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka barang siapa yang dia melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan yang dia lakukan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Ya. Allah tekankan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebarang siapa yang dia mengerjakan satu kebaikan walaupun itu sebiji dzarrah. Dzarrah kita sebelumnya pernah kita bahas, apa itu dzarrah? Ya. Dzarrah ada yang mengatakan apa? Semut yang kecil. Dzarrah ada yang mengatakan bahwa itu adalah debu yang tersisa di tangan. Ketika tangannya dia terkena debu, kemudian dia bersihkan, ini masih ada sisa-sisanya di tangan. Ya. Itu disebut dengan dzarrah, kecil sekali. Ada yang mengatakan dzarrah itu apa? Kalau ada cahaya yang masuk ke ruangan kita, cahaya matahari masuk ke ruangan kita, itu biasanya kita akan lihat di situ ada debu-debu, partikel-partikel kecil yang sangat kecil yang berterbangan. Nah, itu dzarrah. Ya, sekecil apapun itu akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, Allah pun akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan keburukan, ya, walaupun itu hanya sekecil dzarrah, maka dia akan melihatnya. Ya. Nah, di dalam hadis ini ada 4 ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Pertama apa? Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, penderitaan orang lain, maka Allah nanti akan hilangkan juga penderitaannya. Yang pertama. Kemudian kata Nabi berikutnya adalah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang lain, urusan orang lain yang dia mengalami kesulitan, maka Allah juga akan hilangkan kesulitannya, akan mudahkan kesulitannya. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, aib orang lain, maka Allah pun akan tutup aibnya. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seseorang, senantiasa menolong seseorang ketika dia menolong orang lain. Ini semua 4 tadi itu menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dan banyak contoh di dalam Al-Quran apa? In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Di dalam hadis yang lain, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini pijakannya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tadi kata Nabi, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim
dari penderitaan-penderitaannya di dunia ini, maka Allah akan hilangkan kesulitannya, kesusahannya, penderitaannya kelak pada hari kiamat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim yang ada di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang dia menghilangkan kesulitan orang lain, membantu orang lain, Allah akan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan kesulitannya nanti kelak di hari kiamat. Kenapa kemudian kesulitan di dunia tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Padahal itu termasuk. Ketika kita membantu seorang menghilangkan kesulitan orang lain, Allah pun akan hilangkan kesulitan kita. Kenapa kemudian Nabi tidak menyebutkan Allah akan hilangkan kesulitan kita di dunia, namun langsung Allah akan hilangkan kesulitan kita kelak di hari kiamat? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan karena penderitaan dunia itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penderitaan di hari kiamat. Nggak ada apa-apanya, nggak sebanding sama sekali. Penderitaan seseorang kelak di hari kiamat, di hari akhir, itu sangatlah berat. Oleh karenanya Allah kasih balasan ini. Barang siapa yang dia menghilangkan kesulitan bagi orang lain di dunia, Allah akan kasih balasannya apa? Allah akan hilangkan kesulitan dia kelak di hari kiamat. Karena penderitaan di dunia itu insya Allah masih bisa dihadapi, tapi penderitaan di akhirat ini sangat mengerikan. Tidak ada orang yang bisa menghadapi penderitaan di akhirat kecuali dengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nas al-awwalin wal-akhirin. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia sejak awal sampai akhir fi sa'idin wahid, yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Allah akan kumpulkan mereka dari awal sampai akhir di satu dataran. Matahari akan dirindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang akan mengalami penderitaan dan kesulitan dan penderitaan yang tidak mampu mereka hadapi. Wal qarabi ma la yatiqun. Penderitaan ini mereka tidak bisa hadapi. Wala yahtamilun, mereka tidak bisa menanggungnya. Fayaqulun nas, maka manusia berkata ba'duhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada yang lain, ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Mereka saling ngomong, tidakkah kalian melihat yang kalian rasakan? Tidaklah kalian melihat siapa yang bisa memberi syafaat ini? Kondisinya sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kalian itu nanti kelak pada hari kiamat akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan,
tidak memakai alas kaki, ya. Uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak berkhitan. Aisyah mendengar hadis ini mengatakan apa? Ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, tidakkah wanita dan laki-laki nanti satu sama lain akan melihat, satu sama lain akan memandang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru ashaddu an yuhimmahum min dzalik. Wahai Aisyah, perkaranya pada saat itu sangat dahsyat, sehingga mereka tidak sempat untuk memikirkan hal tersebut. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Ketika peristiwa Jogja, gempa Jogja, ya, 2006, ya, mungkin di antara kita, ya, melihatnya dengan sendiri atau mendengarkan cerita atau mengalaminya sendiri. Ya, kondisinya pagi, ya, ada orang yang berhamburan, ya, tidak memperdulikan apa yang dia pakai. Ya, ini baru di dunia. Gimana nanti kelak di akhirat? Ya, maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yaj'alul wildana shiba. Ya, hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu menjadi beruban. Ya, karena dahsyatnya hari kiamat, ya, sehingga seandainya seseorang anak yang masih kecil, ya, itu dilihat oleh anak-anak, rambut mereka itu akan menjadi apa? Beruban. Ya. Tatkala matahari didekatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, bercucuran keringat manusia. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya, ya, sampai betis, ada yang keringatnya sampai pinggang, dan seterusnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Matahari didekatkan, lah ini di dunia aja, ya, kita kadang apa, yang jarak matahari ini begitu jauh, itu kita masih merasa panas, gerah, berkeringat, nggak kuat. Bagaimana dengan kondisi nanti, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Matahari itu akan didekatkan pada hari kiamat ke manusia, hatta takuna minhum kamiqdari mil, ya, sampai-sampai jaraknya antara matahari dan manusia itu sekitar 1 mil. Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araqi. Maka manusia itu sesuai, ya, tergantung dengan amalnya. Tadi ada yang faminhum man yakunu ila ka'bai, ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang keringatnya itu sampai kedua lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, ada yang kemudian, ya, keringatnya itu hingga, ya, kedua pinggangnya. Wa minhum mayyuljimuhul 'araq, dan ada dari mereka yang tenggelam karena keringatnya. Ya, qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, ya, kesulitan-kesulitan kelak pada hari kiamat. Ya, Allah akan menghilangkan kesulitannya kelak pada hari kiamat, ya, pada hari akhirat. Karena penderitaan di dunia ini masih, ya, masih bisa dihadapi.
Adapun penderitaan di akhirat, ya, siapa yang bisa menghadapinya? Ya, penderitaan dengan berbagai macam model penderitaan. Ya, maka barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin, maka dia akan dihilangkan penderitaannya kelak di hari kiamat. Kata-kata Nabi di dalam hadis tadi, nafasa. Ya, barang siapa yang menghilangkan, ini diambil dari kata-kata tanfis, yang artinya apa? Bernafas. Ya, seakan-akan apa? Orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami penderitaan itu tercekik dan sulit untuk bernafas. Kemudian diberikan pertolongan, kita bantu, kita beri pertolongan, sehingga kemudian dia dapat kembali bernafas dengan normal. Ya. Ini isyarat, ya, bahwasanya ketika seseorang itu melihat saudaranya mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, ya, bisa jadi dia tidak kemudian membantu dan kemudian menghilangkan seluruh penderitaannya, ya, secara total, ya. Namun, ya, bisa jadi apa yang dia bantu, ya, apa yang dia beri itu apa, meringankan, paling tidak meringankan. Ya, seorang punya kesulitan, ya, ya, tidak mesti kita untuk mendapatkan keutamaan ini dengan apa? Dengan membantu dia sampai hilang kesulitan. Namun ketika kita bisa membantu dengan meringankan bebannya, meringankan kesulitannya, maka para ulama menjelaskan ini sudah termasuk yang di dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan seorang yang sedang mengalami kesulitan, terlilit hutang, ya, maka Allah akan mudahkan baginya, ya, di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa seseorang itu, ya, meminjam, ya, kepada saudaranya, kepada temannya, kepada orang lain, ini adalah perkara yang diperbolehkan. Ini akad tabarru', sukarela. Artinya tidak boleh kemudian kita ngambil apa? Ngambil keuntungan di situ. Ya, namanya akad tabarru'. Ya. Tidak ada masalah ketika dia benar-benar membutuhkan, dan harus meminjam, diperbolehkan, asalkan jangan jadi kebiasaan. Ya, jangan dikit-dikit minjam, padahal, ya, dia tidak membutuhkannya. Ya. Karena terkadang seseorang itu mengalami kesulitan, ya, dan dia mau tidak mau harus meminjam, ya, maka nggak ada masalah, ya. Ya. Tapi tadi dengan, ya, jangan sampai kemudian menjadi kebiasaan. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengucapkan satu doa, ya, ya, dan doanya itu berlindung dari apa? Dari hutang, ya, dari hutang. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung dari fitnah al-masih dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat,
dan aku berlindung ya kepada engkau dari fitnah kehidupan dan setelah kematian. Kemudian Nabi mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau minal ma'thami, dari dosa, wal maghrami, dan juga dari hutang. Ya. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, sering sekali engkau itu meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Kenapa? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nih biasanya orang yang hutang, kata Nabi, sesungguhnya seorang kalau dia berutang ya haddatsa fakadzaba, jika dia berkata itu biasanya dusta. Ya. Ada di rumah, saya mau nagih hutang, enggak ada, saya lagi keluar kota. Ya. Padahal ada. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji saya nanti bayar 2 minggu lagi kok. Nah, itu 2 minggu la kalam wala salam. Itu enggak ngomong apa-apa, enggak ada omongan, enggak ada apa segala macam, bablas. Ya. Nih, kita banyak jumpai orang-orang seperti ini, nggak memperhatikan hutangnya. Ya. Dan ini bukti Nabi yang berkata. Ya. Ya. Mungkin kita pernah merasakannya. Ya, kita menghutangi seseorang, kita bantu dia, namun ya, kemudian dia apa? Ya, berdusta, ya, tidak menepati janji dan seterusnya. Oleh karenanya terkadang ya, hutang ini bisa menjerumuskan seorang kepada dosa yang lain, ya, kepada dosa-dosa yang lain, ya, berdusta, mengingkari janji, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang yang berhutang itu dia tidak tentram, artinya nggak nyaman kehidupannya. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menjadikan diri kalian ketakutan setelah tadinya kalian merasa aman. Gimana kok setelah aman kemudian kita justru menjadikan ya, kondisi kita merasa khawatir, merasa was-was, takut. Kata Nabi dengan cara ya, makanya para sahabat berkata, qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ya. Ya. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Bagaimana? Maka Nabi mengatakan ad-dainu, ya, utang. Ya. Apalagi kemudian seseorang yang terlilit begitu banyak hutang, apalagi sekarang kita lihat bagaimana kasus ya, kasus-kasus ya, pinjol dan segala macamnya yang kemudian ya, banyak orang yang depresi dan segala macamnya. Ya, bahkan ya, kita mendengar ada orang yang sampai kemudian apa? Ya, bunuh diri karena terlilit hutang dan seterusnya. Ya, wal'iyadzubillah. Ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang ini kesulitan. Ya. Orang ini sedang kesusahan. Maka kita diperintahkan untuk membantu mereka. Menghilangkan beban utang itu bisa dengan beberapa cara, dengan beberapa bentuk. Pertama, yaitu dengan penundaan. Misalnya, fulan berhutang kepada kita ya, sekian dan janji akan membayarnya 1 bulan lagi. Ya, minggu pertama bulan depan, insya Allah saya bayar. Oh baik, ya, sepakat. Bulan depan dibayar.
tibalah waktunya untuk melunasi, namun ternyata nggak bisa. Ya, mohon maaf saya belum bisa bayar, ternyata sampai saat ini belum ada uangnya dan segala macamnya. Nah, salah satu bentuk ya menghilangkan beban dia, membantu dia adalah apa? Memberi penundaan. Oh ya, ya, oh ya, nggak apa-apa. Ya, kapan kira-kira? Ya, oh insya Allah 2 minggu lagi saya usahakan. Ya, nah kata ulama penundaan ini, ya penundaan pembayaran hutang ini sudah termasuk dalam hadis ini. Ya, karena itu termasuk memberikan keringanan kepada orang yang sedang berhutang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika dia memiliki kesulitan, artinya nggak bisa bayar, punya kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tunda, ya. Tundalah sampai waktu dia bisa untuk membayarnya. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 280. Ini juga disebut dengan ayatud dain, ayat hutang. Dan ini ayat yang paling panjang. Ya, kalau ada pertanyaan apa ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Ya, satu ayat itu 282. Oh ya, astagfirullah. Ini ayat yang sebelumnya, ya. Ini ayat yang sebelumnya, ya. Tapi ayat dain itu adalah ayat yang paling panjang. Itu satu muka. Ya. Itu satu muka. Ya, terkadang di sini ya, para penghafal Quran cukup kesulitan untuk menghafalnya. Ya. Baik, ya. Jadi itu bentuk pertama, ada penundaan, ya, ada penundaan. Kedua, ya, dalam bentuk ya, menghilangkan beban, yang kedua ini adalah ya, yaitu dengan membebaskan sebagian hutang dia. Ini juga bisa. Ya, misalnya ada teman atau fulan yang berhutang kepada kita, misalnya 1 juta, dia janji nanti ya 1 minggu lagi dibayar, pada waktunya dia nggak bisa bayar, ya, atau misalnya cuma bisa bayar setengahnya atau berapa, kemudian dia bilang udah nggak apa-apa, ya, yang sisanya nggak usah dibayar, nggak apa-apa, ya. Nah ini juga bentuk apa? Ya, bentuk ya, menghilangkan beban. Ya, dan termasuk di dalam hadis ini. Ya, ini termasuk dalam meringankan ya, beban kepadanya. Ya, dan yakinlah bahwa ini pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketiga, ya, dan ini yang terbaik. Ya. Dan yang tersulit, ya. Terbaik dan yang tersulit itu apa? Membebaskannya dari seluruh hutangnya. Sulit, ya, ya, ya. Tapi ya ini yang terbaik. Ya, para ulama menjelaskan ini yang terbaik. Ya, artinya apa? Kita lunaskan hutangnya. Ya, jatuh tempo nggak bisa, dikasih waktu lagi nggak bisa, dikasih setengahnya bisa, misalnya, ya sudah, ya nggak apa-apa, nggak usah bayar, ya nggak usah bayar, tapi nanti jangan ngutang ke saya lagi. Ya, masya Allah, ya ini sulit. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan engkau bersedekah, ya, itu khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Artinya tiga tadi, memberikan kelonggaran waktu, memberikan
kemudian mengikhlaskan atau membebankan hanya separuh dari hutangnya atau sekian persen dari hutangnya, ya. Dan atau yang terbaik adalah keseluruhannya itu, ya, itu termasuk dalam hadis, ya, mendapatkan keutamaan di hadis ini. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya ada hadis-hadis khusus tentang masalah ini, yaitu apa? Yaitu seseorang yang memberi keringanan kepada orang yang terlilit hutang. Ya. Karena terlilit hutang itu tadi bikin pusing dan segala macamnya. Ya. Ada hadis-hadis yang khusus yang menjelaskan hal ini. Ya. Terus ditagih, apalagi kemudian ya, datang banyak orang dan segala macam, pusing. Contoh hadis yang membahas khusus ya, tentang hal ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kau memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam jiwa seorang muslim. Atau takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan penderitaannya, au taqdi anhu dainan, atau engkau lunaskan hutangnya, ya, au tutradu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang ya masalah hutang, ya, meringankan beban orang yang berhutang itu bisa dengan cara melunaskan utangnya. Dan ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ya, beliau berkata, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Para malaikat ini menerima ruh seseorang sebelum kalian. Ya. Faqalu a'amilta minal khairi syai'an. Maka malaikat ini bertanya kepada ruh tersebut, "Apa engkau pernah melakukan kebaikan?" Qala la, saya enggak pernah lakukan kebaikan. Qalu tadzakkar. Para malaikat berkata, "Coba ingat." Ya, coba ingat apa yang pernah kamu lakukan, sekecil apapun, coba ingat. Maka dia mengatakan, "Ya, saya ingat kuntu udayinun nas fa amuru fityani an yunzirul mu'sir." Saya ingat, saya dulu menghutangi orang-orang dan saya kemudian perintahkan pegawaiku agar orang-orang yang kesulitan itu diberi kemudahan. Ya, dikasih batasan waktu dan seterusnya. Ya, jadi ini salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.